Apa kata Nabi kepada Abu Hasan? Wa manil ladzi amaraka bidzalik? Loh, siapa yang nyuruh kamu melakukan hal seperti itu? Apa saya menyuruh kamu itu singkirkan buku-buku ilmu kalam, kamu fokus saja membaca ilmu-ilmu hadis, katakanlah buku-buku hadis, buku-buku tafsir, buku-buku syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat KNS dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali hadir dalam video yang keempat ini, masih dalam tema biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam poin penyebab keluarnya atau berpindahnya beliau dari pemahaman Mu'tazilah atau Mu'tazilah kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Asakir dalam kitab Tabiinnya ini menjelaskan poin ini dalam halaman 26, di mana beliau mengawalinya dengan kalimat fa amma sababu ruju'i Abil Hasani amma kana alaih, dan seterusnya. Jadi dari situ beliau menjelaskan apa penyebab keluarnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari pemahaman Al-Mu'tazilah kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ibnu Asakir dalam poin ini beliau mengutip beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Dan karena keterbatasan waktu, kita tidak akan membaca semua riwayat yang ada, tapi saya hanya memilih 2 saja dari sekian riwayat yang dia lampirkan. Baik, kita ambil riwayat yang disampaikan oleh Ahmad ibn Husain al-Mutakallim. Kata beliau, sami'tu ba'du ashabina yaqul, saya mendengar ada beberapa ulama kalangan kita itu bercerita, inna Syekha Abul Hasan rahimahullah lamma tabahhara fi kalami al-i'tizali wa balagha ghayah kana yuridu al-as'ilata ala ustadhihi في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا فتحير في ذلك. Kata Ahmad ibn Husain ini, dia mendengarkan cerita atau keterangan dari para ulama-ulama kalangannya bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ketika dia sudah sampai pada puncak penguasaan ilmu, penguasaan yang tinggi, puncak penguasaan terhadap pemahaman Al-Mu'tazilah, beliau satu kali menyampaikan atau bertanya kepada gurunya terkait satu masalah akidah. Wala yajidu fiha jawaban syafi'ah. Ternyata jawaban dari gurunya itu tidak memuaskan dia, ya, tidak memuaskan dirinya. Apa akibatnya? Fatahayyara fi dzalik. Akhirnya dia bingung. Karena jawaban yang diberikan guru ini tidak memuaskan dia, maka akhirnya dia bingung. Fa hukiya anhu annahu qala. Nah, kelanjutan ceritanya apa? Bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari ini karena dia bingung, karena tidak merasa puas dengan jawaban gurunya, apa? Waqa'a fi sadri fi ba'dil layali syai'un mimma kuntu fihi minal aqaid. Akhirnya dalam beberapa malam beliau akhirnya kepikiran beberapa masalah akidah yang dia yakini saat itu. Artinya ada beberapa persoalan-persoalan atau pemahaman akidah Mu'tazilah yang beliau pikirkan beberapa malam. Akhirnya faqumtu wa shallaitu raka'atain. Karena kepikiran, akhirnya dia memutuskan untuk salat 2 rakaat. Wa sa'altu Allah Ta'ala an yahdiyana at-tariqal mustaqim. Ya, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingannya dan menunjukkan dirinya kepada jalan yang lurus. Lalu apa yang dia lakukan setelah itu? Wa namtu, lalu saya tidur. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia tidur, ternyata dia bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermimpi berjumpa dengan Nabi dalam tidurnya, apa yang dia lakukan? Fasyakautu ilaihi ba'dha ma bi min al-amr. Lalu dia curhat kepada Nabi, yang dia dia kadukan persoalan di mana dia bingung dan dia tidak merasa puas dengan jawaban gurunya terkait akidah pertanyaan yang dia sampaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika bisunnati." Ketika beliau curhat, beliau mengadukan persoalannya saat itu kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, "'Alaika bisunnati."
kamu wahai Abul Hasan, kamu harus baca telaah sunnahku, atau kamu harus berpegang dengan sunnahku. Ya, harus berpegang, kamu harus membaca, mendalami dan menggali sunnahku. Singkatnya, berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Fantabahtu. Ketika Nabi berpesan seperti itu, akhirnya apa? Dia terbangun, dia tersadar. Ya, dia tersadar dan terbangun. Kemudian setelah bangun, ya, apa yang dia lakukan? Ya, setelah mimpi tersebut, apa yang dia lakukan? Wa'aradtu masail al-kalami bima wajadtu fil Qur'ani wal akhbar fa athbattuhu wa nabadtu ma siwahu wara'i. Setelah dia bermimpi, ya, setelah bermimpi, kemudian akhirnya apa? Dia mencoba untuk membandingkan permasalahan-permasalahan kalam yang dia dapatkan dari Al-Mu'tazilah, dia bandingkan dengan apa yang dia dapatkan dalam Quran dan khabar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya apa? Dia menyingkirkan pemahaman-pemahaman kalam Al-Mu'tazilah, dan dia mengimani dan menetapkan apa yang dia jumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan dari Ahmad ibn Husain ini terlihat bahwa penyebab beliau itu rujuk dari pemahaman Al-Mu'tazilah kepada pemahaman Ahlussunnah adalah berangkat dari kondisi dia yang tidak puas dengan dengan jawaban gurunya, kemudian dia akhirnya sholat 2 rakaat, kemudian mengadu kepada Tuhan agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk, sehingga akhirnya dia berjumpa dengan Nabi dalam tidurnya, dan Nabi berpesan untuk dia itu berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau mencoba untuk mengkaji ulang pemahaman Al-Mu'tazilah, diadu dan dicek kembali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan akhirnya dia keluarlah dari pemahaman Al-Mu'tazilah dan menetapkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, itu riwayat yang pertama yang kita ambil untuk memaparkan penyebab rujuknya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat yang kedua yang saya ambil adalah riwayat dari Abul Hasan Ibnu Mahdi. Ya. Di sini Abul Hasan Ibnu Mahdi ini menceritakan, hakalana Syekhu Abul Hasan radhiyallahu anhu. Abul Hasan ini, Ibnu Mahdi ini, menceritakan bahwa beliau dengar langsung dari Imam Abul Hasan bercerita. Ini cerita ini dia terima langsung dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa kata Abul Hasan Al-Asy'ari dalam ceritanya? Kana ad-da'i ila ruju'i anil i'tizali wa ila an-nadhari fi adillatihim mustikhraji fasadihim. Yang mendorong saya itu keluar dari Mu'tazilah, yang mendorong saya untuk mengamati kembali dalil-dalil yang dipakai oleh Al-Mu'tazilah, yang mendorong saya untuk membeberkan kerusakan pemahaman mereka adalah anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami fi awal syahri Ramadan. Karena saya bermimpi berjumpa dengan Nabi dalam tidur saya di awal bulan Ramadan. Dan dalam mimpi itu Nabi berkata kepada Abul Hasan, "Ya Abul Hasan, katabtal hadits?" Faqultu bala ya Rasulullah. Nabi bertanya, "Wahai Abul Hasan, kamu pernah belajar hadis gak? Pernah menulis hadis gak? Menelaah hadis gak?" Jawab Abul Hasan, "Tentu ya Rasulullah, saya pernah belajar hadis." Faqala, lalu Nabi bertanya lagi, "Awama katabta anna Allah Ta'ala yura fil akhirah?" Faqultu bala ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, "Wahai Abul Hasan, kalau kamu pernah belajar hadis, apakah kamu pernah menjumpai hadis yang mengatakan bahwa Allah nanti di akhirat itu bisa dilihat?" Lagi-lagi Abul Hasan menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, saya pernah menemukan hadis itu." Faqala li sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya lagi, "Famal ladzi yamna'uka minal qawli bihi?" Kalau kamu sudah menjumpai hadis seperti itu, lalu kenapa kamu tidak menerimanya? Tidak meyakini dan mengimaninya? Faqultu adillatul uquli mana'adni fata'awwaltul akhbar. Apa jawaban Abul Hasan kepada Nabi? "Wahai Rasulullah, argumentasi rasional ya yang saya punya itu membuat saya akhirnya tidak menerima hadis itu, tidak mengimani apa yang disampaikan hadis itu, lalu saya takwilkanlah hadis-hadis yang berkenaan dengan Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat." Faqala li, Nabi berkata lagi kepada Imam Abul Hasan, apa kata Nabi? "Wa ma qamat adillatul uquli 'indaka 'ala anna Allah Ta'ala yura fil akhirah?" Wahai Abul Hasan,
Apakah tidak ada dalil rasional, argumentasi rasional yang menurut kamu itu bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat? Menurut akal kamu, menurut argumentasi nalar kamu, apa nggak ada dalil akalnya untuk menunjukkan bahwa Allah nanti di akhirat bisa dilihat? Fakultu, maka Abul Hasan menjawab, bala ya Rasulullah, fa innama hiya syubahun. Iya Rasulullah, saya memang tak menjumpai ada dalil akalnya, argumentasi rasional yang mendukung itu. Yang saya jumpai itu hanya ya syubhat saja, ya, syubhat, asumsi atau katakanlah pandangan-pandangan yang tidak kuat. Itu yang saya jumpai, malah tidak ada argumentasi yang mendukung bahwa Allah nanti di akhirat bisa dilihat. Lalu Nabi berkata lagi kepada Abul Hasan, faqala li ta'ammalha wanzur fiha nadharan mustawfan. Wahai Abul Hasan, coba kamu cek lagi, kamu amati lagi deh, ya. Kamu amati, kamu perhatikan lagi kamu perhatikan lagi alasan-alasan logis yang mendukung bahwa Allah di akhirat nanti bisa dilihat. Kamu cek lagi, kamu ulang lagi, kamu cek lagi, kamu perhatikan lagi. Kenapa? Falaisat bisyubahin bal hiya adillah. Karena pandangan atau katakanlah dalil akal yang kamu bilang itu tidak dalil, tidak bisa dijadikan argumentasi, itu justru argumentasinya yang bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah di akhirat itu bisa nanti dilihat. Wa ghaba anni sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi setelah mengatakan itu menghilanglah Nabi dari pandangan Abul Hasan dalam mimpinya. Kemudian Abul Hasan bercerita, melanjutkan ceritanya, falamma fazi'tu faz'an shadidan wa akhadtu ata'ammalu ma qalahu sallallahu alaihi wasallam wastathbattu fawajadtu al-amra kama qala. Ya, dengan mimpi itu apa akhirnya? Dia kaget, dia terkejut, ya, galau. Lalu akhirnya apa? Dia mencoba untuk mengamati, mencermati apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kaji ulang lagi. Apa yang dianggap itu bukan dalil, tidak bisa dijadikan dalil bahwa Allah itu nanti bisa dilihat di akhirat, ya, dalil-dalil rasional, dia kaji ulang, dia cermati, ya, wastathbattu, yang dia coba untuk menguji kevalidannya, ya. Dan apa akhirnya? Fawajadtul amra kama qala. Ya, ternyata kesimpulan kajian beliau adalah apa yang disampaikan Nabi itu ternyata benar. Faqawiyat adillatul itsbati fi qalbi wa dha'afat adillatun nafi. Argumentasi rasional yang menunjukkan Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat itu jadi kuat menjadinya. Menjadi kuat. Sementara argumentasi rasional yang menafikan itu, yang menolak, yang membantah itu justru akhirnya menjadi lemah di pandangannya. Setelah ini beliau alami, apa yang dia lakukan? Fasakattu wa lam udhhir linnasi syai'a. Dia diam saja. Saya diam dan saya tidak nampakkan, saya tidak beberkan, saya tidak cerita kepada orang lain apa yang saya alami. Ini kata beliau. Wa kuntu mutahayyiran fi amri. Saya bingung. Saya tak tahu nih mau saya apakan ini. Ya, dia tidak mampu mengambil sikap yang jelas setelah mengalami hal ini. Falamma dakhalna fil ashri tsani min Ramadan ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam qad aqbala faqala. Ternyata dalam kondisi yang dia itu tadi menyimpan sendiri, tidak sampaikan ke orang lain, sampai masuk akhirnya 10 malam Ramadan yang kedua, Nabi ternyata berjumpa lagi dengan beliau, datang lagi kepada beliau dalam mimpinya dan berkata kepada Abul Hasan, "Ya Abul Hasan, ayyu syai'in 'amilta fi ma qultu lak?" Ini Nabi menanyakan progresnya. Wahai Abul Hasan, udah sampai di mana kamu kerjakan apa yang saya pesankan? Ya. Apa yang sudah kamu kerjakan terkait dengan pesanku? Kata Nabi kepada Abul Hasan. Faqultu ya Rasulullah al-amru kama qulta sallallahu alaihi wal quwwatu fi janibil itsbat. Apa jawaban Abul Hasan pada Nabi? Wahai Rasulullah, benar apa yang kamu sampaikan. Artinya yang kamu sampaikan itu ya seperti itulah adanya. Bahwa dalil-dalil rasional yang menunjukkan bahwa Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat kuat. Itu yang kuat ternyata wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Faqala li ta'ammal sa'iral masaili wa tadhakkar fiha. Nah, sekarang wahai Abul Hasan, coba kamu ikuti, kamu kaji juga masalah-masalah akidah yang lain. Masalah-masalah pemahaman akidah yang kamu sudah yakini selama ini, ya, coba dikaji ulang juga seperti kamu mengkaji ulang dalam masalah Allah nanti bisa dilihat di akhirat. Coba kamu
lakukan juga hal yang sama pada masalah-masalah akidah yang lain. Fantabahtu, lalu dia terbangun, dia tersadar. Wa qumtu fajama'tu jami'a ma kana baina yadayya min al-kutubil kalamiyati wa dabartuha wa rafa'tuha. Ya, setelah dia bermimpi itu, dia bangun, kemudian apa? Dia kumpulkan buku-buku kalamnya, ilmu kalamnya, dia ikat, dia satukan, kemudian dia angkat. Artinya dia singkirkan buku-buku ilmu kalam. Washtaghaltu bi kutubil hadithi wa tafsiril Qur'ani wal ulumi syar'iyyah. Setelah buku kalam disingkirkan, dia hanya fokus membaca, mempelajari, menelaah buku-buku hadis, buku-buku tafsir dan ilmu-ilmu syariat. Wa ma'a dhalik fa inni kuntu atafakkaru fi sa'iril masail li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyaya bidzalik. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi di mana dia hanya membaca buku-buku tafsir, buku-buku hadis, ternyata pemikirannya tetap juga terfokus tetap membahas, ya, tertuju kepada masalah-masalah ilmu kalam yang lain seperti yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hasan berkata atau melanjutkan ceritanya, falamma dakhalna fil ashri tsalits ra'aituhu lailatal qadri faqala li wa huwa kal hardan. Ketika masuk 10 malam bulan Ramadan yang ketiga, Nabi datang lagi dalam mimpinya. Nah, dan itu pada malam Lailatul Qadar terjadinya mimpinya itu. Dan Nabi itu di mimpi yang ketiga itu terlihat oleh Abu Hasan itu kal hardan, dalam kondisi seperti marah begitu. Dan apa kata Nabi kepada Abu Hasan? Ma amilta fi ma qultu lak. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap pesan saya? Lagi-lagi Nabi menanyakan progresnya. Sudah sejauh mana wahai Abu Hasan yang kamu kerjakan? Apa jawaban Abu Hasan? Ya Rasulullah, ana mutafakkirun fi ma qulta wa la ada'u at-tafkira wal bahtha 'alaiha. Wahai Nabi, saya terus berpikir tentang apa yang kamu sampaikan itu. Saya enggak berhenti berpikir wahai Rasulullah. Saya kaji gitu. Illa anni qad rafattu al-kalama kullah wa a'radtu anhu washtaghaltu bi ulum syariah. Cuman wahai Rasulullah, saya sudah enggak ngaji lagi, tidak lagi membaca buku-buku kalam nih, ilmu kalam. Saya enggak baca lagi tuh, sudah saya singkirkan. Ya, pokoknya saya berpaling, saya tak baca. Dan kesibukan saya berganti kepada membaca buku-buku ilmu syariah. Nah, itu kata Abu Hasan. Faqala li mughdaban. Nabi berkata atau menyampaikan pernyataan yang terlihat, ya, beliau menjadi marah karena jawaban Abu Hasan seperti tadi. Apa kata Nabi kepada Abu Hasan? Wa manil ladzi amaraka bidzalik? Loh, siapa yang nyuruh kamu melakukan hal seperti itu? Apa saya menyuruh kamu itu singkirkan buku-buku ilmu kalam, kamu fokus saja membaca ilmu-ilmu hadis, katakanlah buku-buku hadis, buku-buku tafsir, buku-buku syariah? Apa saya menyuruh kamu seperti itu? Nah, kata Nabi. Kemudian, sannif wanzur hadhihi at-tariqata allati amartuka biha. Yang saya suruh, amati masalah-masalah yang lain, kamu telaah lagi dengan metode yang sama yang kamu sudah lakukan pada masalah ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah nanti di akhirat. Nah, metode itu kamu gunakan juga dalam masalah-masalah yang lain. Kemudian tulis, ya, karang buku, sampaikan itu hasilnya dengan menggunakan metode yang sudah saya sarankan, saya suruh kamu untuk mengikutinya. Fa inna hadini wa huwal haqqul ladzi ji'tu bi. Karena itu yang benar, itu yang saya bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wantabahtu, kemudian dia terbangun, dia tersadar dari mimpinya. Qala li Abu Hasan melanjutkan ceritanya, fa akhadtu fit tasanifi wan nusrah wa adhartu al madahi. Ya, setelah mengalami mimpi yang ketiga ini, akhirnya terjadilah perubahan dalam kehidupan Abu Hasan, di mana beliau mulailah mengarang, beliau mulailah menulis bantahan-bantahan terhadap pemahaman Al-Mu'tazilah. Beliau membantah Al-Mu'tazilah dan membela akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdapat dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah penyebab kembali beliau rujuk atau kembali kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Abu Hasan Ibnu Mahdi dalam riwayatnya ini. Lalu
Ibnu Asakir menyebutkan, fahada sababu ruju'ihi an madhahibil mu'tazilati ila madhahibi ahli sunnati wal jamaah rahmatullahi alaihi wa ridwanu. Inilah penyebab rujuknya, kembalinya Imam Abul Hasan dari Mu'tazilah kepada madhab ahli sunnah wal jamaah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, jadi penyebab beliau itu kembali kepada madhab ahli sunnah adalah ya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan jalan, Allah berikan sebab, ya, Allah berikan proses di mana beliau itu bertanya kepada gurunya, lalu jawabannya tak memuaskan, kemudian beliau mengadu kepada Allah, minta hidayah, dan Allah berikan apa? Ya, beliau bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan metode, ya, bagaimana menganalisa, mengkaji sunnah, ya, dan membelanya dengan menggunakan argumentasi-argumentasi nasional. Maka manhaj Abul Hasan al-Asy'ari itu setelah dia taubat dari pemahaman Mu'tazilah adalah membackup, ya, mengkuatkan akidah-akidah Ahlussunnah, akidah salaf yang tertuang dalam hadis dan ayat Al-Quran. Dia kuatkan dengan apa? Dengan argumentasi-argumentasi rasional. Itu saja sebetulnya yang menjadi perbedaan manhaj beliau dari para a'immah sebelumnya. Ada sebuah hadis, di situ ada akidah yang disampaikan Nabi. Nah, beliau menguatkan itu dengan menggunakan apa? Argumentasi rasional yang sistematis, yang ditata sedemikian rupa sehingga apa? Pemahaman-pemahaman Mu'tazilah yang berkenaan dengan akidah dalam hadis itu akhirnya terpatahkan. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insyaallah kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.